Pencari Surga. Para pencari surga, alhamdulillah di waktu duha ini saya berada di Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi SAW. Kok bisa ini masjid pertama? Bukannya Masjid Nabawi. Jadi begini, sahabat haji muda. Kalau kita lihat nih, Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, beliau sempat singgah di tempat ini, di daerah Quba. Dan di sini beliau SAW seolah mempersiapkan Madinah, menunggu kabar bagaimana siapnya Madinah. Tidak lama memang beliau tinggal di sini. Ada yang menyebutkan 4 hari sampai 5 hari. Tetapi keberadaan beliau ketika sampai di sini, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba. Tentu masjidnya tidak seperti yang ada sekarang, karena ini sudah merupakan perluasan, renovasi, dibesar dan lain sebagainya. Awalnya dulu dibuat oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan dari atau sejarah yang disampaikan dari Tabari, bahwa yang pertama kali dibuat ini kurang lebih kisarannya sekitar hanya 1.500 meter persegi. Dibuat oleh tangan beliau sendiri. Ketika beliau sampai di sini, beliau menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Quba, lalu mengatakan, aku ingin membangun pertama kali keberadaan di Quba ini dengan masjid. Lalu beliau akhirnya membangun masjid. Di tanah inilah beliau bangun. Bahkan beliau sendiri yang mengangkat batunya, beliau sendiri mengangkat tanahnya bersama dengan kaum muslimin yang ada di sini. Makanya di masjid ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidun ussisa 'ala taqwa. Allah menyampaikan begitu. Ini adalah masjid yang dibangun atas dasar ketaatan dan ketakwaan. Ini pelajaran juga buat kita, para pencari surga. Yang pertama nih, karena Nabi datang ke sini membangun lingkungan baru, yang dibangun bukan mencari tempat yang hanya sekedar dekat pusat perbelanjaan. Bukan mencari, ayo kita cari pasar yuk supaya ekonomi kita hidup. Bukan. Bukan hanya sekedar mencari tempat yang mungkin sejuk, nyaman untuk tinggal. Bukan. Bukan mungkin di dekat-dekat pohon-pohon korma yang bisa, walaupun ini dibangun di atas pohon korma milik seorang sahabat, tapi dibangun masjid. Artinya beliau menyampaikan kepada kita gitu, seolah seperti al-jar qabla dar. Yang dibangun itu adalah lingkungan. Lingkungan ini bisa menjadi baik adalah ketika ada pusat kebaikan di dalamnya, di antaranya masjid. Ini juga satu cerminan buat kita. Kalau kita ingin datang ke satu tempat, sekarang kan banyak sekali perumahan-perumahan yang menawarkan berbagai macam fasilitas, bebas banjir, dekat tol, mudah pusat belanja, macam-macam lah. Baik terus tanahnya, strategis tengah kota. Di antaranya ditambah masjid ada atau tidak. Karena dengan masjid itu yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Dengan masjid itu yang akan mendatangkan kebaikan. Bahkan yang terutama, lingkungan kita terjaga dengan lingkungan masjid. Kalau datang ke masjid, omongannya omongan baik. Ya, tanya satu dengan yang lain, bukan yang sekedar kamu punya mobil berapa, kamu punya rumah berapa, tidak. Tapi sudah daftar haji belum? Termotivasi. Kalau belum, ayo begini yuk, saling menyemangati. Itu diantaranya. Dan juga ketika Nabi SAW sampai di sini, itu penduduk sini ini terkenal dengan orang-orang yang mutatahhir. Orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya, menjaga kebersihannya. Bahkan di antara mereka itu saking bersihnya tempat ini, itu ketika mereka itu buang air kecil atau buang air besar, mereka itu istinjanya itu 2 kali. Yang pertama dengan batu dulu, lalu diikuti dengan air. Memang mungkin kalau untuk saat ini itu tidak terdengar sebagai sesuatu yang wah gitu ya, biasa saja. Tapi pada masa itu orang menjaga kebersihan. Di saat mungkin di tahun itu orang-orang yang ada di Eropa, mungkin yang ada di daerah belahan bumi yang lain bingung bagaimana cara membersihkan diri dari kotoran mereka di saat mereka buang air atau buang air besar atau buang air kecil. Ini mereka tidak. Ini mereka justru mampu untuk punya budaya dan peradaban yang maju. Jadi mereka membersihkan diri dari najisnya sampai seperti itu, dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga kejadian ya, karena Nabi SAW sering sekali datang ke sini. Setiap Sabtu datang ke sini, bahkan Nabi SAW menyampaikan, "Man tatahhara fi baiti
thumma ata masjid Quba. Barang siapa yang dia itu bersuci di rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umrah sempurna. Maka dalam beberapa riwayat Nabi SAW disampaikan sering datang ke sini. Hari Sabtu, kadang hari Senin, kadang hari Kamis, dalam kondisi berjalan kalau beliau lagi tidak ada kendaraan atau naik onta. Ya. Jadi kondisi apapun beliau senantiasa menyempatkan ke tempat ini. Kenapa? Tadi ingin mendapatkan kebaikan yang tadi disampaikan. Bagaimana seseorang itu ketika melakukan satu perjalanan bukan hanya membuat refreshing saja. Kalau datang ke sana saya hilang segala penat. Ya boleh juga, bagus. Tapi Nabi mengajarkan dengan Quba ini, beliau senantiasa datang ke tempat ini bukan hanya sekedar untuk healing duniawi, tapi ada nilai ibadah di sana. Karena ketika datang ke sini dan sholat 2 rakaat di sini, dia akan mendapatkan ibadah umrah sempurna. Dan itu yang dicari oleh Nabi. Dan Nabi istiqomah untuk itu. Nah mudah-mudahan kita juga begitu. Ketika melakukan satu perjalanan ke satu tempat bukan hanya sekedar ingin refreshing semata, tidak, tapi ada nilai ibadahnya di sana. Apalagi di sini juga punya nilai sejarah. Di dekat sini ada sumur, namanya sumur Khatam, sumur cincin. Kenapa disebut sumur cincin? Karena tempat ini dulu ada beberapa sumur. Para pencari surga, tempat sini ada beberapa sumur. Ada satu sumur yang Nabi sering datang ke situ. Bahkan kalau lagi Nabi datang ke situ, kakinya dimasukkan ke dalam sumur itu, lalu beliau senantiasa membasahi tubuhnya dengan air di sumur itu. Ya kadang-kadang beliau berwudu, cuci muka, menyegarkan diri dengan sumur itu karena beliau sering datang ke sini kan. Pernah dalam satu kesempatan, cincin yang karena beliau itu punya cincin. Lalu cincin beliau itu diwariskan kepada khalifah-khalifah setelahnya, ya, kepada Khalifah Abu Bakar, kepada Khalifah Umar, lalu kepada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di saat ke Khalifah Utsman bin Affan, cincin itu ketika Utsman juga datang ke sana, tiba-tiba jatuh ke dalam sumur itu. Dan cincin itu ketika dicari sampai diminta dikeringkan, tidak didapat lagi, maka sumur itu disebut sumur Khatam. Jadi artinya tempat ini luar biasa, banyak sekali pelajaran. Di antaranya pelajaran yang tadi disebutkan ada bernilai ibrah dan hikmah, ada nilai ibadahnya, ada nilai sejarahnya, dan ini seolah merupakan cerminan. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan, itu bukan hanya sekedar satu manfaat, tapi mungkin all in one. Semua bisa kita dapatkan dalam satu tempat, dan itu ternyata mampu untuk bisa mendatangkan kebaikan. Maka bismillah, mudah-mudahan para pencari surga, tempat-tempat seperti ini masuk bahagian dari itinerary yang harus kita jalani. Sehingga insya Allah mudah-mudahan setiap langkah kita melakukan perjalanan, langkah kita itu termasuk langkah yang menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat beribadah bersama mencari surga.